Barcelona kembali mengangkat trofi setelah menaklukkan Real Madrid dalam duel panas di Piala Super Spanyol dengan skor dramatis 3-2. Sejak peluit awal, laga berjalan dalam tensi tinggi. Madrid bermain keras, bahkan kerap melewati batas, membuat pertandingan terasa lebih seperti adu fisik daripada panggung final. Namun di tengah tekanan, Barcelona menunjukkan kedewasaan permainan, sabar dalam penguasaan bola, tenang membaca situasi, dan kokoh secara mental hingga mampu meredam agresivitas rival abadinya. Cerita laga ini kian membara karena hadirnya sejumlah keputusan wasit yang memicu perdebatan. Barcelona dipaksa bertarung bukan hanya melawan 11 pemain Madrid, tetapi juga melawan situasi yang tidak selalu berpihak. Meski begitu, Blaugrana tak goyah. Mereka tetap berdiri tegak, menjaga fokus, dan menuntaskan malam itu sebagai pemenang. Lantas, seperti apa sengitnya laga ini? Dan bagaimana momen-momen krusial Barcelona menuju tahta juara? Simak ulasannya sampai tuntas. Sejak menit-menit awal babak pertama, Barcelona langsung mengambil alih kendali permainan. Penguasaan bola mereka rapi dan terorganisir, membuat aliran serangan mengalir tanpa henti. Trio Rafinha, Lamine Yamal, dan Robert Lewandowski berkali-kali merepotkan lini pertahanan Real Madrid, menciptakan tekanan yang terus menumpuk. Setelah serangkaian peluang, dominasi tersebut akhirnya terbayar pada menit ke-36 ketika Rafinha memecah kebuntuan lewat penyelesaian klinis usai menerima umpan terukur dari Fermin Lopez. Keunggulan 1-0 sempat memberi Barcelona momentum, tetapi Real Madrid merespons dengan cara yang paling mereka kuasai. Serangan balik cepat dan efisien. Menjelang akhir babak pertama, Vinicius Junior menyamakan kedudukan melalui penyelesaian tenang setelah menerima umpan Gonzalo Garcia. Drama belum berhenti, hanya berselang 2 menit, Barcelona kembali unggul lewat Robert Lewandowski yang menuntaskan umpan cerdas dari Pedri. Namun, sekali lagi Madrid menunjukkan daya juang mereka. Tepat sebelum turun minum, Gonzalo Garcia mencatatkan namanya di papan skor dan menutup babak pertama dengan skor imbang 2-2. Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat tajam. Real Madrid tampil lebih agresif, dengan tackle-tackle keras mulai bermunculan dan tensi laga semakin memanas. Beberapa pelanggaran keras, termasuk terhadap Pedri, memicu kontroversi karena tak berujung kartu merah. Di tengah tekanan dan atmosfer yang semakin panas, Barcelona tetap menjaga ketenangan dan disiplin dalam mengelola permainan. Momen penentuan akhirnya datang pada menit ke-73. Rafinha kembali muncul sebagai pembeda dengan mencetak gol keduanya, membawa Barcelona unggul 3-2. Situasi ini memaksa Madrid mengambil risiko lebih besar, termasuk memasukkan Kylian Mbappe sebagai tambahan daya gedor. Drama kian memuncak ketika Barcelona harus bermain dengan 10 pemain di masa injury time akibat kartu merah yang kembali memicu perdebatan. Meski begitu, hingga peluit akhir dibunyikan, Barcelona mampu bertahan dengan disiplin dan mental juara. Laga pun berakhir dengan kemenangan Blaugrana yang sekali lagi menaklukkan Real Madrid dalam pertandingan penuh drama, emosi, dan kontroversi, sekaligus memastikan gelar Piala Super Spanyol. Rafinha malam itu bukan sekadar pencetak gol atau nama yang muncul di papan skor. Ia menjelma menjadi simbol bagaimana Barcelona perlahan menemukan kembali identitasnya, berani, lapar, dan tidak gentar di laga besar. Dalam beberapa musim terakhir, Rafinha kerap berada di posisi serba tanggung, dipuji karena kerja keras, tapi diragukan ketika bicara soal konsistensi di momen krusial. Laga ini mengubah narasi itu. Bukan karena 1 atau 2 sentuhan, melainkan karena kehadirannya yang konstan, agresif, dan penuh keyakinan sepanjang pertandingan. Apa yang ditunjukkan Rafinha sejalan dengan makna kemenangan ini bagi Barcelona secara keseluruhan. Trofi Super Spanyol memang bukan gelar terbesar, tetapi cara Barcelona meraihnya berbicara jauh lebih keras daripada pialanya sendiri. Ini adalah kemenangan yang lahir dari ketenangan di tengah tekanan, dari kemampuan menjaga fokus meski situasi berkali-kali berbalik. Barca tidak hanya menang karena kualitas, tetapi karena kedewasaan membaca permainan dan mengelola emosi, 2 hal yang sempat hilang dalam beberapa tahun terakhir. Rafinha menjadi wajah dari proses itu.
ia tidak bermain untuk membuktikan sesuatu kepada kritik, melainkan bermain seolah paham betul perannya dalam sistem. Pergerakannya lebih efisien, pengambilan keputusannya lebih matang, dan kontribusinya terasa menyatu dengan alur permainan tim. Disinilah Barcelona terlihat berbeda. Pemain tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Kemenangan ini juga memberi sinyal penting ke ruang ganti Barcelona. Ada pesan tak tertulis bahwa era menang karena nama besar telah bergeser menjadi menang karena fungsi dan disiplin. Sosok seperti Rafinha yang bekerja dalam diam tapi menentukan menjadi contoh ideal untuk skuad yang masih terus bertumbuh. Barcelona tidak lagi sekadar berharap pada talenta muda atau nostalgia masa lalu, melainkan membangun ulang fondasi mental juara. Dan mungkin disitulah arti sesungguhnya dari kemenangan ini. Bukan tentang menaklukkan rival semata, tetapi tentang menemukan kembali figur-figur yang siap memikul beban di panggung besar. Rafinha salah satunya. Namun euforia kemenangan ini tidak memberi Barcelona ruang untuk terlalu lama menoleh ke belakang. Tantangan sesungguhnya justru menanti di kompetisi yang menuntut konsistensi tanpa celah, Liga Domestik. Barcelona memang berada di posisi teratas, tetapi jarak 4 poin dengan Real Madrid di peringkat kedua adalah margin yang sangat tipis dalam persaingan sepanjang musim. Setiap laga kini bukan sekadar soal menang, melainkan soal menjaga ritme dan ketenangan di bawah tekanan konstan. Situasi ini membuat posisi Barcelona berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, mereka punya momentum dan kepercayaan diri setelah menang di laga besar. Di sisi lain, Real Madrid terus menempel dengan intensitas tinggi, siap memanfaatkan satu saja kesalahan. Dalam konteks ini, Barcelona tidak lagi bisa bergantung pada performa sesekali atau ledakan individual. Liga menuntut stabilitas, sesuatu yang selama beberapa musim terakhir kerap menjadi titik lemah mereka. Tekanan juga datang dari cara Madrid mengejar, bukan dengan hiruk-pikuk, melainkan dengan efisiensi dan konsistensi hasil. Itu membuat setiap pertandingan Barcelona terasa seperti ujian mental tersendiri. Menang dengan skor tipis, bertahan di menit akhir, atau mengelola laga yang berjalan alot kini menjadi rutinitas yang harus dijalani tanpa drama. Selisih 4 poin bisa menguap hanya dalam 2 pekan, dan Barcelona sadar betul akan risiko itu. Disinilah kedalaman skuad dan kematangan pengambilan keputusan menjadi faktor penentu. Barcelona dituntut menjaga fokus, menghindari penurunan intensitas, dan tidak terjebak pada rasa aman palsu sebagai pemuncak klasemen. Liga tidak memberi bonus untuk performa indah jika tidak diikuti hasil. Setiap poin memiliki bobot yang sama, entah diraih dengan dominasi atau lewat perjuangan keras. Persaingan ini pun perlahan berubah menjadi duel kesabaran. Barcelona harus berlari sambil menahan napas karena Madrid terus berada di bayang-bayang mereka. Selama jarak itu hanya 4 poin, perburuan gelar belum benar-benar berpihak pada siapapun. Dan justru di fase inilah karakter juara akan diuji tanpa kompromi. Barcelona memang keluar sebagai pemenang, tapi laga ini meninggalkan cerita yang jauh lebih besar dari sekadar skor. Ini adalah pertandingan yang menguji kontrol emosi, kecerdikan membaca situasi, dan keberanian mengambil keputusan di momen paling genting. Di tengah tempo tinggi, kontak keras, dan situasi yang tak selalu berpihak, Barcelona memilih untuk tidak larut dalam kekacauan. Mereka bertahan dengan kepala dingin, memainkan detail-detail kecil yang sering luput dari sorotan, tapi justru menentukan arah pertandingan. Trofi Super Spanyol ini bukan akhir, melainkan penanda. Penanda bahwa Barcelona kembali nyaman hidup di bawah tekanan, kembali terbiasa menang dalam laga yang berisik, panas, dan penuh gangguan.